진앙지가 올 초부터 계속 한반도 쪽으로 이동하고 있습니다. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini Mimin bakal sebuah film berjudul Tidal Wave atau Hyundai. Film ini merupakan film tentang bencana yang pertama kali diproduksi di Korea Selatan dan menarik banyak penonton. Film ini menceritakan tentang terjadinya tsunami besar di Korea. Nah, gimana cerita lengkap dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gas ke plot filmnya. Film dibuka dengan scene yang memperlihatkan seorang pelaut yang tertimpa perangkap ikan di sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah lautan. Ternyata kejadian itu terjadi saat terjadi tsunami Aceh pada tahun 2004. Di kapal itu juga ada seorang pemuda bernama Mansik yang terus berusaha menyelamatkan pelaut tadi. Sayangnya, saat bantuan tiba dan Mansik diangkat ke helikopter, gelombang yang sangat tinggi dan besar menerjang, dan mereka terpaksa meninggalkan pria tadi bersama kapalnya di gulung ombak. Ternyata pria yang tertimpa perangkap ikan dan tidak terselamatkan tadi mempunyai seorang anak perempuan yang sudah menunggu kabar darinya. Dan sayangnya, dia tidak bisa lagi bertemu dengan sang ayah. Namun, sebelum si pria tadi meninggal, dia sempat berpesan meminta tolong pada Mansi untuk menjaga putrinya saat dia sudah tidak ada. Scene kemudian berlanjut ke waktu 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2009 di Pantai Hyundai di Busan, Korea Selatan. Pantai Hyundai ini adalah salah satu pantai terkenal di Busan yang selalu ramai pengunjung, terutama turis lokal maupun mancanegara. Pantai ini terletak di antara desa nelayan dan perumahan elit dengan gedung-gedung tinggi. Mansik dan Yunhee, anak dari pria yang meninggal 5 tahun lalu, ternyata mereka tinggal di desa nelayan di sana. Mansik adalah seorang duda dengan seorang anak laki-laki. Istrinya pergi meninggalkannya. Saat itu Mansik mendapat kabar kalau Yunhee sedang bertengkar dengan seseorang. Dan itu ternyata adalah ibu dari Mansik. Mereka terus bertengkar walaupun sudah berusaha dilerai. Ternyata, desa nelayan di sana akan dijadikan sebagai daerah elit oleh pamannya Mansik yang telah sukses. Tapi pastinya, orang-orang desa tidak setuju dengan rencana itu dan menentangnya. Scene berpindah ke seorang profesor bernama Kim Lee. Dia menyampaikan temuannya tentang gerakan lempengan benua di daerah Jepang, yang pergerakannya mirip dengan yang sebelumnya terjadi di Aceh pada tahun 2004. Profesor ini adalah mantan suami dari seorang pemilik kapal pesiar yang sedang merencanakan event elit. Profesor Kim ini memperkirakan bahwa Korea akan diterjang tsunami besar akibat gempa yang akan terjadi di Jepang. Scene berganti ke para gadis muda yang sedang berjemur di pantai. Mereka dihampiri oleh 3 pemuda dan mengajak mereka untuk naik kapal pesiar. Ternyata, ketiga pemuda tadi adalah anak-anak orang kaya dan sedang berlibur di sana. Orang yang sebelumnya berusaha melerai pertengkaran Yunhee dan ibu Mansik, dia bernama Dong Chun. Ternyata dia sering melakukan hal aneh. Dia memanfaatkan anak Mansik untuk meminta-minta. Dia mendandani anak Mansik seperti orang cacat, dan dia sendiri menyamar sebagai orang buta. Dan mereka kemudian meminta-minta pada para turis di jalanan. Mereka bertemu dengan mantan istri Profesor Kim dan anaknya. Dan tanpa disangka, si anak itu merasa kasihan dan memberikan uang yang banyak untuk mereka. Kembali ke kapal pesiar. Salah satu gadis di sana sebenarnya tidak suka dengan ketiga pemuda yang mengajak mereka, karena pemuda-pemuda itu hanya bisa sombong. Dia akhirnya keluar kapal dan merokok. Saat akan menyulut rokoknya, api yang menyala terlalu besar, menyebabkan dia kaget dan jatuh terjebur ke lautan. Untungnya, di sana kebetulan ada seorang penjaga pantai yang kemudian segera menyelamatkannya. Tapi saat dia diberi nafas buatan, entah kenapa dia malah menggigit bibir si penjaga pantai. Di tempat lain, Profesor Kim melihat data yang menunjukkan gempa semakin terjadi berangsur-angsur semakin besar di Jepang. Sebenarnya Profesor Kim sudah menyampaikan temuannya ini kepada pemerintah setempat. Namun, perkataannya tidak dianggap serius oleh pemerintah karena sehubungan dengan adanya event penting yang akan diadakan.
Di film ini diceritakan kalau sebenarnya Yunhee sudah menyukai Mansik sejak SMA. Namun Mansik tidak menyadarinya dan malah menikah duluan dengan wanita lain. Lalu setelah selama ini dia memenuhi wasiat ayah Yunhee untuk menjaga Yunhee, Mansik pun memberanikan diri melamar Yunhee. Namun ternyata Yunhee tak langsung menjawabnya dan malah bilang kalau besok ada kain merah yang terpasang di kapal, berarti dia menerima lamaran Mansik. Tapi kalau tidak ada, berarti dia menolaknya. Padahal sudah terlihat bahwa Yunhee masih menyukai Mansik sampai sekarang. Namun setelah Yunhee didatangi oleh Dongchun, dan di sana Dongchun bilang kalau Mansik adalah penyebab ayahnya meninggal. Mendengarnya Yunhee jadi bimbang dan akhirnya tidak menerima lamaran Mansik. Benar saja, paginya Mansik tidak melihat adanya kain merah di kapal. Yunhee yang sangat kaget dengan informasi itu kemudian pergi ke tengah lautan menggunakan kapal untuk menenangkan diri. Saat Mansik akan kembali ke rumah, Dongchun datang dan bilang kalau dia sudah memberitahu Yunhee tentang kejadian yang terjadi di malam ayahnya meninggal. Mendengar hal itu, Mansik menjadi marah dan kemudian dia memukuli Dongchun. Saat itu tiba-tiba terjadi hal aneh. Ratusan burung terbang memenuhi langit. Saat itu pun ternyata event elit yang sudah direncanakan dibatalkan karena ancaman tsunami. Namun tetap saja pihak penyelenggara event tetap bersikeras dan tidak menanggapi omongan Profesor Kim. Benar saja, terjadi gempa besar dan terlihat gelombang tsunami yang ternyata jaraknya tidak jauh, datang dari arah Jepang. Yunhee dan Mansik yang saat itu ada di pantai segera berusaha menyelamatkan diri bersama orang-orang yang ada di pantai. Di tempat lain, Profesor Kim saat itu berusaha menyelamatkan anaknya yang sedang ada di apartemen sendirian. Semua tempat terhempas gelombang tsunami dan semua orang panik. Ibu dan anak Mansik beserta Dongchun saat itu sedang menuju ke pemandian air panas dan sedang ada di sebuah jembatan penghubung. Mereka berlari berusaha menyelamatkan diri saat gelombang tsunami akhirnya menerjang mereka juga. Dongchun ternyata selamat dari terjangan gelombang. Namun seperti biasa, betapa bodohnya dia yang malah menyalakan rokok di situasi seperti itu. Penyulut api miliknya error dan membuat dia kaget hingga melemparkan penyulut api. Ternyata korek api itu jatuh di bawah kapal kontainer yang nyangkut di jembatan akibat terjangan gelombang. Api dari penyulut rokok akhirnya menyambar minyak yang tumpah dari kapal kontainer dan menyebabkan ledakan hingga bagian-bagian kapal terlempar ke sana kemari. Shin berpindah ke penjaga pantai yang berusaha menyelamatkan para gadis dan pemuda yang sebelumnya naik kapal pesiar. Saat si penjaga pantai akan membawa naik salah satu pemuda kaya tadi, si pemuda malah dengan bodohnya melepaskan ikatan dan dia terjatuh ke lautan. Penjaga pantai akhirnya turun lagi dan membawa dia untuk naik lagi. Sayangnya, tali yang mengangkat mereka tidak kuat dan hampir terputus. Mereka harus memilih salah satu orang yang harus diangkat, dan si penjaga pantai akhirnya berkorban menjatuhkan dirinya ke lautan. Sementara di tempat lain, Yunhee dan Mansik yang terlihat selamat berusaha memanjat tiang listrik. Karena di sana, mereka melihat ada tiang listrik lain yang konslet dan tumbang,
menewaskan puluhan orang yang hanyut di air. Saat Mansik berusaha naik lebih tinggi, dia malah hanyut. Namun ternyata dia ditangkap oleh pamannya, yang ternyata ada di dekatnya. Namun sayangnya, saat Mansik berhasil selamat, sang paman malah tertabrak sebuah benda, dan hanyut terbawa arus. Profesor Kim dan anaknya yang selamat dari gelombang akhirnya sampai di tempat para tentara dan ibunya berada. Sang anak berhasil diselamatkan dan dievakuasi oleh tentara. Namun, si profesor dan mantan istrinya itu tidak sempat diselamatkan dan diterjang gelombang yang datang setelahnya. Beruntungnya, ternyata ibu dan anak Mansik, kemudian Dongchun, Yonhee dan juga Mansik berhasil selamat. Bencana sudah berakhir, dan orang-orang yang selamat saling bergotong royong, mencari para korban yang tertimpa reruntuhan, maupun barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Setelah itu, diadakan upacara pemakaman, dan penghormatan bagi para korban yang meninggal, terutama para regu penyelamat yang telah gugur. Anehnya, si Dongchun malah mendapatkan penghargaan sebagai warga pemberani, yang telah menyelamatkan 12 orang lainnya. Di akhir film, Mansik pun berhasil menikah dengan Yonhee setelah mendapatkan restu dari ibu Mansik. Kemudian, film pun berakhir. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa kita tidak boleh meremehkan pendapat orang lain. Karena bisa dilihat, jika pendapat dari Profesor Kim ditanggapi dengan serius, mereka bisa melakukan evakuasi dini dan dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Kalau menurutmu, pesan moral apa yang dapat kamu petik dari film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, kamu mau ngasih nilai berapa buat film ini? Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Nantikan video film yang lainnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah.